Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Aulia Al-Faroqi, SIPMA. Saya merupakan dosen program studi hubungan internasional Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda. Jabatan fungsional saya asisten ahli dan NIDN saya adalah 1103099101. Saya merupakan alumni S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Ekspertis saya dalam mengajar adalah di bidang kajian teori kritis dalam hubungan internasional atau critical theory. Beberapa dharma penelitian yang saya lakukan juga berkaitan dengan hal tersebut. Dalam video Dharma Pendidikan dan Pengajaran PDD UKT-PT ini, izinkan saya untuk memperkenalkan bagaimana saya mengajar dengan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery berisi pemaparan tentang materi yang saya ampu. Interaction berisi tentang metode apa saja yang saya gunakan dalam berinteraksi dengan peserta didik. Serta assessment berisi tentang bagaimana saya mengukur penilaian kinerja peserta didik di kelas secara objektif. Sebelum saya masuk ke dalam penyampaian DIA, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang mata kuliah yang saya ampu ini, yaitu mata kuliah Kapitalisme dan Lingkungan Hidup. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah: mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berfokus antara diskursus serta dinamika yang ditimbulkan oleh adanya kapitalisme terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Mata kuliah ini berusaha menjelaskan berbagai konsep-konsep, motivasi, serta akibat dari penerapan kapitalisme dan kebijakan neoliberal yang menyebabkan berbagai implikasi yang mampu mengancam kehidupan manusia maupun lingkungan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 7 program studi hubungan internasional UMKT yang juga merupakan mata kuliah pilihan fokus kajian politik lingkungan global. Selain itu, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang sudah diikuti oleh mahasiswa dari universitas lain yang bergabung di dalamnya. Demikian penyampaian singkat mata kuliah ini, dan mari kita masuk ke dalam penjelasan pendekatan DIA dalam mata kuliah ini. Pertama, delivery atau penyampaian mata kuliah. Metode saya dalam menyampaikan mata kuliah Kapitalisme dan Lingkungan Hidup, saya menggunakan metode sinkronus dan asinkronus learning. Sinkronusnya, saya menggunakan platform Zoom dan Google Meet, sedangkan asinkronusnya saya menggunakan aplikasi Open Learning. Aplikasi Open Learning ini merupakan aplikasi e-learning dari Australia yang bekerja sama dengan UMKT dalam memberikan platform pengajaran digital yang komprehensif bagi mahasiswa. Terdapat menu-menu yang dapat menunjang aktivitas mahasiswa seperti Learning Agreement, Learning Module, Learning Activities, Book and Reference. Di menu Learning Agreement, saya dapat mengatur seluruh kegiatan asinkronus di kelas ini seperti contohnya penandatanganan agreement pribadi, pembagian RPS dan RPM, serta penandatanganan kontrak belajar kelas. Di menu Learning Module, saya dapat mengupload video pembahasan materi setiap minggunya. Tidak hanya video pembahasan, terkadang saya juga mengupload jurnal dan artikel untuk dibahas di dalam diskusi kelompok atau mereview film berkaitan dengan mata kuliah ini. Sedangkan di menu Learning Activities, saya dapat membuat tugas aktivitas kelas sekreatif mungkin. Seperti contohnya, di Learning Activity 1, saya menggunakan desain pertanyaan crossword atau teka-teki silang untuk mahasiswa. Kuis dan juga ujian akan dilakukan di menu Learning Activities ini. Di menu Book and Reference, terdapat buku-buku referensi bacaan mata kuliah ini yang dapat diakses mahasiswa secara gratis. Selain asinkronus delivery atau penyampaian mata kuliah ini juga saya lakukan dengan metode sinkronus atau tatap muka menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet yang ada cuplikannya di akhir video. Kedua, berkaitan dengan interaction atau interaksi kepada mahasiswa. Dalam metode asinkronus open learning, interaction oleh mahasiswa terjadi secara tidak langsung. Namun demikian, ada menu chat box dan komen serta kudos yang dapat kita berikan kepada mahasiswa sebagai reward kita kepada keaktifan mereka. Kita juga dapat mengecek seberapa aktif mahasiswa dengan mengecek persentase progres dalam melihat seberapa aktif mahasiswa dalam mengakses materi-materi yang kita berikan di learning modules. Sedangkan dalam metode sinkronus, saya berusaha membuat suasana kelas selalu dinamis dan menyenangkan.
Saya selalu memberikan jeda waktu di setiap pembahasan untuk mahasiswa bertanya kepada saya atau sekedar berdiskusi tentang materi-materi yang belum dipahami. Yang terakhir berkaitan dengan asesmen atau penilaian. Di mata kuliah ini, ujian, tugas, aktivitas semua terintegrasi melalui aplikasi Open Learning. Kita bisa mendownload dan mengakses setiap tugas secara manual atau otomatis. Penilaian bersumber dari output capaian pembelajaran yang ada di dalam RPS. Dalam menilai kinerja mahasiswa, saya selalu objektif menilai serta berpatokan pada presentasi penilaian seperti yang disepakati di kontrak awal perkuliahan. Secara umum, presentasi penilaiannya adalah sebagai berikut: 30% untuk UTS, 40% untuk UAS, 20% untuk kuis, terdapat 2 kuis sebelum dan sesudah UTS, dan 10% untuk kehadiran dan keaktifan kelas yang dapat diambil dari nilai menu learning activities, absensi Zoom, dan juga progress percentage open learning yang dapat mahasiswa akses. Demikian contoh dalam penelitian dan pengajaran saya di mata kuliah Kapitalisme dan Lingkungan Hidup. Untuk cuplikan video sinkronusnya dapat Bapak Ibu akses di video berikut. Silahkan menyaksikan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Di pertemuan kali ini ya, di mata kuliah Kapitalisme dan Lingkungan Hidup, kita akan membahas temanya soal antroposen dan globalisasi. Kita akan mencoba menguak apa dua fenomena ini dan bagaimana hubungan dua fenomena ini terhadap kapitalisme dan lingkungan hidup. Seperti itu ya. Oke, ini merupakan indikatornya capaian mata kuliah pertemuan ini. Mahasiswa diharapkan mampu memahami fenomena antroposen, mahasiswa memahami fenomena globalisasi, mahasiswa memahami perkembangan manusia dan berbagai dilema berkaitan dengan lingkungan hidup. Materi pembelajarannya jelas berkaitan dengan pengembangan manusia sampai sekarang, bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi lingkungan dan bagaimana globalisasi menyebabkan dilema berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita mulai dulu dari sejarah ya. Ini dari tahun 1988 sampai 2015 ya, IGBP International Biosphere Program ya, itu merupakan sebuah perkumpulan program yang fokus concern terhadap ekosistem global, mencoba ya meneliti dan memahami bagaimana aktivitas manusia itu bisa jadi berdampak ya terhadap lingkungan dan juga ekosistem bumi yang ada di dunia ya. Ternyata IGBP menyimpulkan bahwa sistem bumi secara keseluruhan mengalami perubahan kualitatif yang belum pernah terjadi sebelumnya, disebabkan tindakan manusia modern ya, manusia sekarang ini ya. Laporan sintesisnya tahun 2004 secara eksplisit, paruh kedua abad ke-20 adalah unik dalam seluruh sejarah keberadaan manusia di bumi. 50 tahun terakhir tanpa diragukan lagi telah menyaksikan transformasi paling cepat dari hubungan manusia dengan alam dalam sejarah umat manusia. Ini saya kutip dari Global Change and Earth System, artikel ya, tahun 2005 oleh Will Stephen. Maksudnya apa teman-teman ya? Jadi kalau misalnya teman-teman kita bandingkan ya, antroposen ini dengan masa sebelumnya ya, itu jauh berbeda sekali peningkatan perubahan suhu iklim yang terjadi. Nah, teman-teman peneliti dari IGBP ini mencoba untuk menganalisa kenapa kira-kira terjadi seperti itu ya. Lalu mereka akhirnya berkesimpulan bahwa dari tahun 1945 sampai atau 1950 sampai sekarang itu ya sekitaran kurang dari 100 tahun ya, mungkin sekitaran 60 tahunan, itu aktivitas manusia menyebabkan perubahan global ya dalam aspek banyak hal ya, yang secara signifikan mempengaruhi ekosistem bumi seperti itu. Dan masa ini dinamai oleh Paul Crutzen ya, wakil IGBP, sebagai antroposen, diambil dari bahasa Yunani anthropos, yaitu manusia ya. Sebagai perbandingannya teman-teman ya, jadi kan pasti banyak dari teman-teman yang menganggap wah itu hal biasa kok Pak, itu mungkin hanya kejadian alamiah dari iklim yang naik
drastis dari dulu sampai sekarang, itu memang iklim kan naik. Buktinya apa? Buktinya misal Indonesia dulu bisa jadi bukan negara kelautan seperti sekarang ya. Kalau misalnya teman-teman baca dari artikel-artikel berkaitan dengan sejarah, dulu Indonesia kan seperti Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu kan bergabung namanya Sundaland seperti itu kan. Nah, akhirnya karena adanya perubahan iklim itu air menjadi naik ya, tingkat tingginya laut menjadi naik, akhirnya terpisah menjadi negara kepulauan seperti Indonesia. Nah, banyak sekali mungkin para orang-orang yang tidak percaya bahwa dengan perubahan iklim, bahwa merasa bahwa global warming itu sebuah hal yang inevitable, sebuah hal yang memang sudah pastilah akan terjadi seperti itu. Jadi bukan masalah manusianya. Tapi permasalahannya adalah, nah bisa dilihat dari sini teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lihat era atau pembagian waktu ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, yang ingin saya garis bawahi sebenarnya ada satu pembagian era baru namanya Anthropocene. Nah, kita akan lompat ke Anthropocene ini ya, kira-kira apa yang terjadi gitu. Nah, inilah yang menarik teman-teman ya. Jadi pasca Anthropocene atau tahun 1940 ya, kenapa kok perlu para peneliti itu membuat klasifikasi era baru? Karena perubahannya sangat masif ya. Ini adalah kurva temperatur bumi ya dari masa post Holocene ya. Jadi masa Holocene sampai tahun 1940 relatif stabil. Setelah 1940 ya, itu ada dinamakan Year of Great Acceleration ya, berkaitan dengan penambahan suhu iklim yang ada di bumi ya. Ini bisa dikatakan sebagai awal mula ya, pertama kali dimulai di tahun 1940. Kira-kira ada apa di tahun 1940 ya, nanti akan kita bahas ya terakhir. Nah, apa yang terjadi di masa pasca 1940-1950 ini? Tidak hanya perubahan iklimnya saja yang berubah ya, semakin naik, tapi aspek-aspek ini juga naik teman-teman ya. Ini saya ambil dari penelitian oleh Carl Steffen dan teman-teman tahun 2015, berjudul The Trajectory of Anthropocene, The Great Acceleration ya. Aspek-aspek, ada 6 aspek ini ya. Populasi juga naik ya. Ini kalkulasi per 50 tahun ya. Jadi 1750, 1800, tahun 1800, tahun 1850, tahun 1900, ini tahun 1950, mulai Anthropocene ke tahun ini 2000 ya, 2000. Ini datanya sampai 2010 ya, jadi agak naik sedikit ya. Teman-teman bisa lihat relatif landai ya, lalu tiba-tiba naik ke atas berkaitan dengan populasinya, GDP-nya juga ya, atau pendapatan per kapitanya, lalu jumlah energi yang dipakai, jumlah karbon dioksida yang diproduksi, yang dibuang, terus temperaturnya, dan ocean acidification atau pengasaman laut ya. Jadi laut menjadi asam karena banyaknya residu atau karbon dioksida yang akhirnya keluar mencemari lingkungan. Ini teman-teman lihat ya, akselerasi. Jadi ada akselerasi atau the Great Acceleration. Itulah yang membedakan antara Anthropocene atau era sekarang ini ya dengan era sebelumnya, di mana apa yang terjadi dengan iklim itu relatif stagnan seperti itu. Dan itu stagnansi itu memang ada secara gradual, secara berangsur-angsur ada kenaikan ya. Cuman waktu naiknya itu bisa dikatakan sangat lama atau prosesnya sangat lama. Tapi pasca 1940 atau 1950-an itu langsung ada kenaikan yang curam ya, atau yang sangat masif ya. Seperti yang di awal tadi ya dijelaskan bahwa adanya Anthropocene ini adalah sebuah
fenomena atau sebuah garis waktu ya, di mana ada hubungan signifikan antara perubahan iklim yang terjadi di dunia dengan apa yang dilakukan masyarakat atau apa yang dilakukan manusia ya. Karena itulah bisa jadi banyak sekali aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi kondisi geologis bumi secara global seperti itu. Sebelum Anthropocene bisa dikatakan bahwa apa yang teman-teman lakukan atau apa yang manusia lakukan itu tuh tidak sebegitu signifikannya terhadap lingkungan kita ya, atau terhadap bumi ya. Tapi setelah 1940 apa yang kita lakukan ya, secara umum ya, saya menggarisbawahi manusia secara umum ya, secara masif ya, itu sangat berkontribusi. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh yang menarik ini. Misalnya ada pembangunan bendungan di daerah Nagai Cina yang bisa menampung ya 39 triliun kilogram atau 42 miliar ton air ya. Dikatakan hal tersebut dapat memperlambat rotasi bumi ya, walaupun belum penelitiannya juga akhirnya belum dilakukan. Tapi secara umum bisa dilihat bahwa apa yang dilakukan manusia sebegitu impactful-nya terhadap lingkungan sekarang ini. Yang dulu mungkin zaman nenek moyang kita tidak mungkin tersadari ya, atau tidak mungkin diprediksi bahwa manusia bisa, apa yang kita lakukan bisa berdampak segitu besarnya terhadap lingkungan. COVID-19 juga ya, yang teman-teman lihat sekarang, virus baru yang menyebar dikarenakan transformasi virus yang ada di sebuah tempat yang jauh dari kita, akhirnya tersebar kita sampai kena ya, dan merubah seluruh aspek kehidupan yang ada di kita. Banyak lainnya juga, sampah plastik yang mengotori lautan, air laut mengasam tadi ya, ocean acidifying, terumbu karang juga akhirnya memutih ya, berkaitan dengan itu. Jadi karena lautnya asam, terumbu karang yang harusnya berwarna-warni dia bleaching gitu ya, memutih seperti itu dan mati. Nanti akhirnya ekosistem yang ada di situ juga ikut mati tuh. Jadi terumbu karang yang biasanya banyak anemon laut akhirnya dimakan oleh ikan-ikan. Ikan-ikannya juga akhirnya kekurangan makanan dan akhirnya juga ikut mati. Kutub mencair ya, suhu bumi memanas, deforestasi, eksploitasi batu bara dan gas bumi, itu semuanya dilakukan di era Anthropocene ya, gitu. Jadi atau pasca 1940 atau 1950-an. Oke. Nah, pertanyaannya why atau kenapa, itu yang akhirnya menjadi penting untuk kita bahas ya. Secara umum sebenarnya ada hubungannya dengan globalisasi, teman-teman ya. Teman-teman memahami sendiri dalam hubungan internasional bahwa globalisasi sering sekali dimention ya oleh para peneliti, scholars, dan juga dosen ya, berkaitan dengan apa itu globalisasi dan bagaimana itu punya impact signifikan terhadap ekonomi, sosial, politik, budaya, culture, dan lain sebagainya yang ada di dunia. Definisi dari globalisasi teman-teman sudah paham sendiri. Sebenarnya definisinya itu beragam ya, tergantung dari bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendekati fenomena globalisasi ini ya. Saya ambil beberapa, ini definisinya sangat beragam ya. Menurut Walters, globalisasi dianggap sebagai sebuah proses sosial ya. Jadi ada proses di situ di mana ada perubahan-perubahan sosial yang terjadi dikarenakan fenomena globalisasi itu sendiri ya. Cheng dari 2003 juga akhirnya tahun 2003 mengatakan bahwa globalisasi itu berkaitan dengan transfer ya, atau distribusi adanya knowledge, pengetahuan ya, teknologi, goods and services ya, barang dan jasa ya. Ini konteksnya mungkin lebih ke ekonomi ya. Jadi ada transfer ya, ada distribusi, pengetahuan, barang yang jasa, dan sifatnya sangat masif dikarenakan ada pertumbuhan teknologi, terus ada mass transportation ya, adanya transportasi massal dan lain sebagainya, itu membuat globalisasi ini menjadi mungkin untuk dilakukan. Transfer itu
transfer teknologi, jasa, barang itu menjadi mungkin untuk dilakukan ke seluruh dunia. Pottery 2003 juga menganggap bahwa globalisasi secara umum dapat diidentifikasi atau dikarakteristikkan berdasarkan aspek-aspek ekonominya ya, di mana distribusi modal itu terjadi menyasari seluruh dunia ya, dari satu negara ke negara lain, saling terkoneksi ya. Itu juga terjadi karena adanya perkembangan informasi dan teknologi. Podolsky tahun 2007 mengatakan bahwa globalisasi tidak hanya ekonomi ya konteksnya, tapi secara umum ada proses ya yang terdiri dari 4 dimensi. Lebih spesifik ya, ngomongin soal ekonomi, economic globalization, world opinion formation, democratization, and political globalization. Jadi ada 4 dimensi itu, dimensi ekonomi, dimensi formasi opini dunia ya tentang apa yang terjadi, berkaitan dengan banyak hal mungkin ya, culture dan lain sebagainya, yang menyebar, demokratisasi ya. Jadi banyaknya negara-negara yang mengadopsi karakteristik negara atau sistem negara demokratis, dan terakhir globalisasi yang konteksnya politis ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas nih bagaimana globalisasi itu punya impact terhadap perilaku manusia, yang akhirnya juga punya impact terhadap dunia secara umum ya. Nah, globalisasi ya itu tidak bisa tidak ya, kita tidak bisa mendinai, kita tidak bisa menolak ya bahwa ada kontribusi yang baik gitu ya terhadap adanya globalisasi ya. Ini juga starting awalnya dari tahun 1950, 1940, 1950, di mana mortality rate manusia terus bertambah ya. Jadi tingkat ekspektasi hidup manusia itu bertambah. Ini berdasarkan region datanya. Yang ini rata-rata dunia yang biru. Lalu Afrika yang paling bawah ya, sayangnya atau sangat disayangkan. Asia ada di tengah ya, mulai berada di atas rata-rata dunia secara umum. Europe, Latin Amerika, dan yang paling yang paling tinggi ada Northern Amerika ya, yang paling atas ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan ya, secara region ya, kehidupan kamu tuh paling enak kayaknya di Amerika Utara ya, karena dia punya life expectancy paling tinggi ya, atau tingkat harapan hidup paling tinggi. Terus yang paling barbarik ya, itu ada di bawah ya, di Afrika ya, di bawah sini seperti itu. Yang berubah di era globalisasi ya, itu tadi dari Holocene to Anthropocene. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada perubahan itu ya, ada perubahan itu. Dan adanya globalisasi ini menjadi satu faktor yang tadi saya bilang untuk mengakselerasi ya berbagai permasalahan lingkungan yang akhirnya tadi tampak di awal ya, di awal mula Anthropocene itu. Semua kegiatan manusia akhirnya ya, sedikit apapun itu berpengaruh ke lingkungan hidup ya. Kenapa demikian? Karena kita bertambah, karena life expectancy atau tingkat harapan hidup kita bertambah, otomatis angka populasi manusia juga bertambah. Ini ada data world population dari tahun 1950 lagi ya, awal mula Anthropocene sampai 2050 diproyeksikan ya akan mencapai 10 miliar ya, 10 miliar ya. Kita sekarang di tahun 2020 di sini 7,5 miliar manusia ya. Lalu akhirnya banyaknya manusia itu akan berkontribusi terhadap energi yang dikonsumsi atau aspek-aspek ya, karena kita sadar bahwa kita memerlukan energi untuk hidup ya, kita memerlukan berbagai kebutuhan untuk hidup ya.
manusia perlu memenuhi kebutuhan hidupnya ya, kembali ke asas-asas kapitalisme ya. Karena itu apa yang tersedia di alam ya itu dikomodifikasi atau dimanfaatkan ya untuk kita hidup ya. Jadi teman-teman lihat ini adalah total energi supply-nya ya yang paling banyak dipakai ya dari sampai tahun 2018. Coal, natural gas, nuklir, biofuel dan oil ya bisa teman-teman lihat. Dan ini semuanya dilakukan untuk membuat kita ya untuk memenuhi kebutuhan kita ya, untuk membuat kita hidup seperti itu. Karena itulah teman-teman, 9 miliar orang dengan perspektif yang sama itu bisa membuat dunia either itu menjadi lebih baik atau lebih buruk tergantung dari kita sendiri. Karena itulah UN karena sebagai manusia kita memegang peranan penting sebagai individu dalam skala yang besar dan global, maka UN mentargetkan kampanye ya yang fokus utamanya selain kepada negara-negara yaitu juga individu. Jadi individu tidak lagi dianggap sebagai sebuah objek ya yang harus diberi ya, dikasihkan harus diberi, tapi dianggap sebagai sebuah subjek ya, dilakukan ya. Harus dirubah, tidak hanya sebagai target tapi juga dia sebagai sebuah subjek untuk diubah gitu. Diubah pola pikirnya. Kenapa? Karena kalau 9 miliar orang itu akhirnya pola pikirnya berubah, itu juga akhirnya secara umum banyak aspek-aspek yang juga akhirnya coba untuk dirubah. Nah, itu akhirnya UN mengkampanyekan Sustainable Development Goals ya. Yang terdiri dari 17 aspek ini. Seperti itu. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Penjelasan tadi itu berarti kan kata Bapak global warming itu inevitable. Ya, berarti kayak untuk global warming atau kerusakan bumi itu memang sudah diprediksi dari lama. Kayak berarti bumi itu memang ada untuk nantinya juga selama berangsur-angsur akan mulai merusak begitu Pak. Oke. Dan semakin disupport dengan aktivitas manusia juga begitu. Oke, terima kasih April atas pertanyaannya. Nah, ini menjadi menarik sekali ya, teman-teman. Jadi bukan permasalahan suhu bumi mau tidak mau akan naik, tapi lebih kepada bisa jadi karena kita, gitu ya. Bisa jadi karena manusia yang membuat suhu bumi itu semakin naik ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik buruknya ya, dilemanya tentang bagaimana globalisasi atau kapitalisme secara umum ya itu juga berkontribusi berkontribusi terhadap GDP pastinya, terus life expectancy ya dan lain sebagainya. Cuman ada cost yang akhirnya perlu untuk dibayarkan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan apa tentang lingkungan secara filosofis ya, itu dilemanya berkutat di hal itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu ya, nanti bisa langsung diakses tugasnya di Open Learning. Terima kasih banyak atas atensi dan waktunya. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.